Hai Taurus, apa kabar? Salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga semua teman-teman Taurus yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Pada video kali ini saya share energi Taurus tahun 2025 menggunakan chart Vedic Astrology. Sebelum melanjutkan video ini, saya sarankan teman-teman tonton dulu video yang sudah tayang, Mars retrograde Cancer dan Gemini, dan video Mercury retrograde. Itu sangat penting untuk teman-teman ketahui karena energi Mars retrograde dan Mercury retrograde di akhir tahun 2024 berdampak dan terhubung banget dengan energi di tahun 2025. Hampir semua manusia mengalami masa transisi dan perombakan kehidupan di tahun 2025 hingga bulan Juni 2025. Jadi setengah tahun 2025 dan energi ini sudah dirasakan sejak 26 November 2024 ketika dimulainya Mercury retrograde. Termasuk juga Taurus mengalami perombakan dan transisi di beberapa aspek kehidupannya. Di area apa? Nanti akan saya sampaikan pada video ini. Disimak dari awal sampai akhir ya, teman-teman. Oke, Taurus, sejak 29 November 2024 hingga 16 Desember 2024, Mercury retrograde di Scorpio. Scorpio berada di house ke-7 Taurus. Pada periode ini, teman-teman ingat atau kalau perlu dicatat, kejadian apa yang teman-teman alami sejak 29 November 2024 hingga 16 Desember 2024. Apa yang teman-teman alami, bagaimana situasinya, bagaimana perasaan teman-teman. Kalau terlihat dari Merkurius yang retrograde di house ke-7, maka ini ada kaitannya koneksi Taurus dengan relasi, relationship, partnership, atau rumah tangga bagi sebagian Taurus yang sudah berumah tangga atau pernikahan, berarti dengan pasangan. Jika ada sebagian Taurus yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2024 hingga 16 Desember 2024, maka sepertinya pernikahan itu dipaksakan, misalnya pernikahan yang akadnya didahulukan meskipun dokumen-dokumen identitas personal ataupun dokumen pernikahannya belum selesai, atau bisa jadi ini pernikahan di bawah tangan, pernikahan tidak legal maksudnya. Atau kalaupun ini pernikahan legal yang akadnya pada periode 29 November hingga 16 Desember ya teman-teman, maka prediksi ke depan akan terjadi pengingkaran janji dari akad nikah. Kalau perjanjian akad nikah itu teman-teman lihat di buku nikah di bagian halaman belakang, itu ada perjanjian dari akad nikah. Atau di luar dari itu, akad nikah yang dipaksakan dengan iming-iming perjanjian yang setelah nantinya terjadi akad nikah, janji itu tidak terrealisasi. Atau sebagian Taurus ada yang dijanjikan akan menikah. Namun setelah selesai Mercury retrograde, janji itu dilupakan atau diingkari. Inilah sebabnya tidak disarankan ketika Mercury retrograde melakukan akad nikah, karena ilustrasinya Mercury retrograde. Mercury adalah energi komunikasi, retrograde itu bergerak mundur, yang ilustrasinya ada hal-hal yang mestinya dikomunikasikan tetapi diabaikan, sehingga terjadi miskomunikasi dan salah paham. Namun karena keinginan mencapai tujuan ataupun visi, hal-hal yang harusnya dikomunikasikan dikesampingkan, sehingga permasalahannya akan tetap muncul setelah akad nikah selesai. Namun bagi teman-teman Taurus yang melaksanakan resepsi pernikahan atau selebrasi di periode 26 November hingga 16 Desember justru dampaknya positif, karena selebrasi bisa terulang kembali, tidak selebrasi pernikahan yang sama ya, tapi bisa saja nanti ulang tahun pernikahan misalnya, atau reuni dengan teman-teman misalnya, atau ngumpul bersama dengan keluarga misalnya. Dan teman-teman ingat hal-hal apa yang terjadi di periode 26 November hingga 16 Desember 2024, karena prediksi di bulan
November tanggal 10 hingga 22 November tahun 2025, hal-hal yang terjadi di tanggal 26 November hingga 16 Desember 2024 akan dibahas kembali, dianalisis kembali, atau ada revisi dari perjanjian, atau ada hal-hal yang harus dikomunikasikan, atau ada hal-hal yang harus diperjanjikan kembali. Jadi persoalan ini hanya teredam sebentar setelah selesai Merkuri retrograde di bulan Desember, tetapi muncul kembali nanti di bulan November 2025. Persiapkan diri, Taurus. Persoalan ini mungkin akan datang lagi, tetapi tujuannya untuk diselesaikan, untuk dikomunikasikan. Yang perlu dipersiapkan adalah jika sudah menikah, dokumen pernikahan dipersiapkan. Atau adanya ketetapan hati, prinsip, ketegasan yang perlu diungkapkan pada bulan November 2025. Penagihan janji misalnya. Oke Taurus, selanjutnya Mars retrograde dan progresif di Cancer dan di Gemini. Untuk Taurus ini di area house kedua dan house ketiga. Energi Mars akan sangat mempengaruhi Taurus sejak 7 Desember 2024 hingga 7 Juni 2025. Ditonton ya teman-teman bacaan Mars retrograde Cancer dan Gemini, videonya sudah tayang, silahkan cari aja di album, scroll aja. Desember 2024 hingga 20 Januari 2025, posisi Mars masih berada di house ketiga Taurus. Pada periode ini ada perjalanan yang dilakukan oleh Taurus, atau jika ada sebagian Taurus yang berfokus pada dunia pendidikan, ini periodenya Taurus melewati ujian atau uji kompetensi, atau mungkin ada perlombaan yang diikuti oleh Taurus. Kompetisi ya. Ada hal-hal yang dikomunikasikan, dinegosiasikan, dan ini sepertinya ada kaitannya dengan harta dari figur Bapak atau aset dari figur Bapak. Untuk sebagian Taurus tentunya. Atau ada komunikasi antara beberapa pihak Taurus dengan saudara kakak beradik misalnya, mengenai figur Bapak atau harta peninggalan dari figur Bapak. Ada rencana-rencana yang ingin dilaksanakan. Rencana ini sepertinya membutuhkan dukungan dari saudara kakak beradik, dari kerabat, sehingga dikomunikasikan dengan sejelas-jelasnya, kemudian juga dibahas, dicari solusinya, dimediasikan. Sebagian Taurus juga ada yang melakukan perjalanan ke Tanah Suci, atau ada yang memang Taurus jalur profesinya sebagai jasa di bidang travel agent. Namun secara emosional, Mars retrograde menunjukkan Taurus akan kehilangan power, kehilangan kekuatan, secara mungkin kemampuan dari sisi komunikasi ya, sehingga akan lebih memilih mengalah dan mengikuti keinginan dari orang-orang yang berkomunikasi dengan Taurus. Namun sikap Taurus mengalah bukan karena Taurus nggak mampu untuk memperdebatkan misalnya, untuk mempertahankan solusi keinginan Taurus misalnya, bukan karena itu. Namun ada figur yang Taurus segani atau Taurus kasihani, ada rasa nggak tegaan atau nggak sampai hati gitu. Sehingga Taurus memilih untuk membungkam dirinya sendiri karena tidak ingin memperbesar masalah atau tidak ingin nantinya masalah ini digiring ke opini-opini yang lain. Dan emosional ini bisa dirasakan Taurus hingga tanggal 21 Januari 2025. Setelah 21 Januari 2025, energinya bisa dirasakan tanggal 29 Januari 2025, dimulainya New Moon in Capricorn, berada di house ke-9 Taurus. Disinilah Taurus mendapatkan kemampuan untuk speak up, untuk ngomong, untuk action, melakukan tindakan ataupun upaya-upaya. Untuk bernegosiasi misalnya, untuk berkomunikasi misalnya, untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan atau tugas-tugas pendidikan misalnya. Kalau sebagian Taurus yang berfokus di dunia pendidikan. Dan sepertinya ini juga adalah periode Taurus menimba hasil, mendapatkan keuntungan, ada dana masuk. Sebenarnya
Dana masuk ini atau rezeki yang didapatkan ini sudah menuju Taurus sejak 13 Desember 2024. Tetapi ada penundaan-penundaan sehingga pencairan dana masuk ke rekening Taurus atau Taurus menerima uang, menerima keuntungan saat Merkuri masuk ke Pisces, house ke-11 Taurus di tanggal 27 Februari 2025 hingga 14 Maret 2025. Namun di sekitar tanggal 15 Maret hingga 6 April 2025 sepertinya ada juga penundaan hasil, penundaan honor atau penundaan keuntungan yang terjadi lagi. Ini sepertinya penerimaan uangnya ada 2 tahap ya atau 3 tahap gitu dicicil ya. Tahap awal penerimaan uangnya 27 Februari atau hingga 14 Maret, kemudian terjadi kemunduran dan tahap keduanya didapatkan 7 April hingga 6 Mei 2025. Kemudian kemunduran Uranus dari Taurus ke Aries, dari house pertama Taurus ke house ke-12 Taurus. Kemunduran Uranus ini sejak tanggal 13 Desember hingga 19 Maret 2025. Ini adalah area aspek kehidupan Taurus yang mengalami perombakan besar, yaitu di area house ke-12 yang berkaitan dengan hutang piutang atau hutang karma, hutang balas budi, atau ada kaitannya dengan denda, pembayaran pajak, tagihan-tagihan, atau masalah keuangan dalam perusahaan, problem keuangan dengan kerabat, saudara kakak beradik. Ini ada kaitannya juga dengan aset, bisa jadi aset personal atau aset pribadi atau aset Taurus dalam investasi di perusahaan, kerjasama ataupun bisnis, ataupun kerjasama dalam bentuk usaha. Beberapa di antara problem-problem itu, Taurus pikir itu sudah selesai sejak bulan Juni 2024, sehingga Taurus nggak memikirkan lagi atau sudah hidup dengan tenang gitu. Tapi ternyata di bulan Desember tanggal 13, Taurus dibawa kembali ke problem ini. Maksud dari semesta membawa Taurus untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan house ke-12 Taurus ini adalah untuk membawa Taurus setelah bulan Maret 2025 ke personality yang lebih baik. Nah, ini ada kaitannya dengan kehormatan Taurus, harga diri Taurus, nama baik Taurus, background Taurus, yang tentunya terkait dengan area pekerjaan, bisnis, profesi, atau usaha, atau keuangan Taurus. Tentunya nama baik, kehormatan ini sangat penting kan dalam menjaga kepercayaan klien, customer, relasi, kolega, dan lain-lain. Upayakan memanfaatkan energi ini Taurus kalau problem di house ke-12 ini yang saya sebutkan tadi muncul, jangan berprasangka buruk terhadap Tuhan ataupun alam semesta. Tapi ini memang untuk periode judgment, yaitu mengakhiri dan menyelesaikan. Agar setelah itu Taurus diangkat dari situasi ini, ketika Uranus masuk ke house pertama Taurus, maka perubahan besar terjadi dalam kehidupan Taurus dan ini akan dirasakan Taurus dalam jangka waktu panjang. Uranus berada di house pertama Taurus, ini bisa 12 hingga 15 tahun ke depan ya. Itulah periode jangka panjang yang saya maksudkan. Ketika Uranus masuk ke Taurus, mungkin di bulan Maret belum kerasa. Lebih kerasanya setelah bulan Juni 2025, setelah semua planet selesai itu retrograde, progresif, dan transit. Disitulah titik kestabilan baru dimulai. Pemikiran-pemikiran Taurus tentang hal-hal masa lalu akan berubah. Bahkan prinsip Taurus akan berubah. Pendapat-pendapat Taurus akan berubah. Mungkin pemikiran-pemikiran Taurus terhadap seseorang yang tadinya percaya banget bisa berubah. Atau sebaliknya, yang tadinya tidak percaya menjadi percaya banget. Taurus akan penuh dengan inspirasi, penuh dengan rencana-rencana untuk mengupgrade diri Taurus. Mungkin akan ada perubahan dari sisi penampilan Taurus, dari sisi fisik, dari sisi style Taurus.
Bagi sebagian teman-teman yang memperjuangkan untuk menuju ke pernikahan, ada peluang di tahun 2025 untuk menikah. Sejak bulan Januari 2025 ada peluang hingga bahkan Desember 2025. Tetapi hindari akad nikah di periode Merkuri retrograde, yaitu tanggal 15 Maret hingga 6 April 2025, 18 Juli hingga 10 Agustus 2025, 10 November hingga 22 November 2025. Bagi teman-teman Taurus single, apakah ada menemukan seseorang di tahun 2025? Ada peluangnya ya. Sepanjang tahun 2025 ada peluangnya untuk teman-teman Taurus bertemu seseorang, menjalin relationship, dan ada warna-warna kehangatan romansa baru sepanjang tahun 2025. Ini masing-masing ya, bisa saja ketemunya di awal tahun, pertengahan tahun, atau akhir tahun. Tergantung jodohnya. Kemudian Saturnus transit di tanggal 29 Maret 2025 dari Aquarius ke Pisces, dari house ke-10 ke house ke-11. Keluarnya Saturnus dari house ke-10 Taurus ini menggambarkan Taurus terlepas dari masa Smalpanoti, masa-masa tekanan dan challenge di area karir, profesi, pekerjaan, bisnis ataupun usaha. Saturnus masuk di house ke-11 ini menggambarkan adanya dukungan Taurus dari orang-orang penting atau orang-orang yang punya jabatan di dalam lingkup pemerintahan atau orang yang punya kemampuan harta atau punya kekuasaan yang mensupport atau mendukung Taurus. Namun bisa saja ini konteksnya bagi hasil, jika ini bisnis ataupun usaha, ada kerjasama yang bisa terjadi dan ada dharma yang Taurus terima pada periode Saturnus di house ke-11 ini hingga 2,5 tahun ke depannya. Dharmanya adalah perbuatan baik Taurus di masa yang lalu. Misalnya networking yang berkesan baik dalam kehidupan Taurus ya. Saturnus berada di house ke-11 ini memberikan energi kepada mereka untuk ngebantu Taurus atau nge-support Taurus, mendukung Taurus atau memotivasi Taurus. Dukungan dari pimpinan didapat pada periode ini. Kalau di masa sebelumnya Taurus ngerasa tertekan banget dengan sikap pimpinan, sikap bos ya, yang nyuruh-nyuruh terus, menuntutnya banyak banget. Nah, ini terlepas ya, dan pimpinan atau big boss melihat ke arah Taurus dan lebih mendukung ya, lebih nge-support. Kalau Taurus yang tidak bekerja dalam koneksi antara Taurus dengan pemimpin, maka ini ada kaitannya dengan seseorang yang selama ini mendominasi hidup Taurus. Maka seseorang itu melemah dominansinya dan justru Taurus yang lebih memimpin dominansi selama 2,5 tahun ke depan untuk lebih mendapatkan manfaat dari koneksi dan lebih disiplin atau ya intinya Taurus ingin benar-benar menikmati posisi Taurus, menikmati kedudukan Taurus, menikmati status Taurus. Jadi tantangannya tetap ada ya. Saturnus di area house mana saja tetap ada tantangannya. Namun ketika Saturnus berada di house ke-11, Taurus merasakan energi dominansi itu, energi kemandirian dan keberanian dan energi kepemimpinan. Sehingga akan ada upaya-upaya Taurus untuk bersikap memimpin, mendominasi. Awal-awalnya mungkin dianggap keras kepala ya, maksa, tapi sebenarnya itu adalah tindakan-tindakan Taurus untuk memimpin dirinya. Karena Taurus merasa berhak menikmati hasil, berhak menikmati keuntungan, berhak menerima kedudukan ataupun posisi status yang Taurus perjuangkan selama ini. Apabila pihak yang berkaitan dengan Taurus masih kuat banget energi dominansinya, ingin membuat Taurus tunduk ataupun takluk, maka akan terjadi konflik kepemimpinan. Karena hanya ada satu pemimpin, hanya ada satu dominansi, apakah dia yang takluk oleh Taurus atau Taurus yang takluk oleh dia. Namun, di periode ini, Saturnus mendukung Taurus untuk memimpin. Percaya diri, Taurus, maju terus ya. Oke, selanjutnya teman-teman, Jupiter mengalami 2 kali transit di tahun 2025 dan ini nggak biasa. Biasanya Jupiter menetap dalam satu tanda zodiak
1,5 tahun lamanya kurang lebih, kemudian transit ke tanda zodiak berikutnya dan menetap 1,5 tahun kurang lebih, dan begitu seterusnya. Tapi di tahun 2025 ini dalam 1 tahun Jupiter 2 kali transit. Transit Jupiter yang pertama di tanggal 16 Mei 2025, Jupiter transit dari Taurus ke Gemini, yaitu dari house pertama Taurus ke house kedua Taurus. Kemudian tanggal 18 Oktober 2025, Jupiter transit dari Gemini ke Cancer, dari house kedua Taurus ke house ketiga Taurus. Kemudian tanggal 11 November 2025, Jupiter retrograde dari Cancer ke Gemini, dari house ketiga ke house kedua Taurus, hingga tahun 2026. Energi Jupiter akan sangat mempengaruhi area finansial Taurus, uang, aset, harta benda, pemasukan, honor, gaji, manajemen keuangan Taurus, serta mempengaruhi juga koneksi Taurus dengan saudara kakak beradik, hubungan kekeluargaan, mempengaruhi juga komunikasi Taurus, baik itu cara komunikasi, negosiasi, informasi, juga mempengaruhi dan mendukung perjalanan Taurus. Bisa juga ada kaitan dengan kendaraan bermotor ya. Jupiter memberikan energi keberuntungan. Bisa saja Taurus di tahun 2025 ini membeli kendaraan bermotor baru atau memiliki aset, properti atau tanah yang diinvestasikan Taurus, atau ketertarikan membeli benda elektronik yang baru. Mungkin ada sebagian Taurus yang tertarik membeli robot dari China ya. Namun Taurus, karena Jupiter masuk di area house kedua Taurus, rasinya kan Gemini ya. Gemini ini adalah energi dari Merkurius. Merkurius energinya komunikasi dan interaksi, interaktif. Jadi memang Taurus harus aktif, harus rajin berkomunikasi, harus semangat dalam bernegosiasi, harus sebanyak mungkin mendapatkan informasi, harus bergerak, harus melakukan perjalanan untuk mendapatkan rezeki yang lebih atau mendapatkan peluang-peluang yang tidak disangka-sangka. Namun di bulan November 2025, Jupiter retrograde dari Cancer ke Gemini. Jupiter retrograde ini menggambarkan situasi Taurus yang seperti kehilangan keberuntungan, tapi sebenarnya tidak. Ada rasa males dalam bernegosiasi. Mungkin di periode ini Taurus pengen menikmati hasil, pengen nyantai-nyantai, pengen relaksasi ya, karena November hingga Desember adalah akhir tahun. Ini sangat difahami ya, karena energi Taurus adalah energi The Empress ya. Taurus itu sangat mengerti kepada dirinya, apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Taurus adalah tanda zodiak yang mementingkan me time, mementingkan waktu untuk dihabiskan dengan dirinya sendiri, untuk menikmati hasil, untuk berlibur, untuk nyantai-nyantai atau rebahan. Dan periodenya terlihat di 11 November hingga bulan Desember 2025. Oh iya, ketika Jupiter berada di Cancer di tanggal 18 Oktober hingga 11 November 2025 ya. Jika ada sebagian Taurus yang berfokus di dunia pendidikan, jika sebagai siswa ada peluang untuk mendapatkan beasiswa ataupun mendapatkan bantuan dari dunia pendidikan, adanya dukungan dari figur guru ataupun pembimbing. Mungkin pada periode ini juga Taurus mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan atau ingin mengikuti pendidikan singkat tetapi masih mempertimbangkan biaya. Ada juga sebagian Taurus di periode 18 Oktober hingga 10 November 2025 sepertinya mendapatkan penawaran bagus di dunia pendidikan. Misalnya profesi dosen ya, atau struktural di dalam kampus, universitas. Selama Jupiter menerangi house kedua dan house ketiga Taurus, segala pembiayaan, pengeluaran, ataupun kewajiban-kewajiban yang terkait dengan uang akan teratasi dengan bintang keberuntungan Jupiter yang berada di house ketiga dan house kedua Taurus. Mungkin kalau bentuk properti atau tanah itu nggak begitu besar persentase kejadiannya, tetapi kalau untuk saving money, tabungan untuk rencana nantinya membeli rumah,
atau renovasi tempat tinggal, atau membeli apartemen, bisa saja terjadi di tahun 2026 atau 2027 dengan dana yang sudah mulai dikumpulkan oleh Taurus sejak tahun 2025. Oke, Taurus selanjutnya, Rahu dan Ketu akan berpindah. Rahu dan Ketu ini pergerakannya mundur karena bayangan bulan dan bayangan matahari ya. Tanggal 19 Mei 2025, Rahu yang tadinya di Pisces mundur ke Aquarius. Dari house ke-11 Taurus mundur ke house ke-10 Taurus. Kemudian Ketu yang tadinya di Virgo di house ke-5 Taurus mundur ke Leo, yaitu house ke-4 Taurus. Dan posisi ini bertahan hingga 1,5 tahun ke depan. Sejak bulan Mei 2025, Taurus merasakan perubahan visi dan misi serta perubahan minat. Rahu mundur ke area profesi, karir, pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan produktif ya. Ini akan memungkinkan Taurus untuk bekerja sama dengan orang asing, bisa saja orang dari kota lain, orang baru, partner baru, mitra baru, kolega baru, atau orang kewarganegaraan internasional, atau ada kaitannya dengan bisnis internasional, kerjasama dengan internasional. Positifnya itu yang akan memberikan Taurus beberapa peluang-peluang baru di dunia karir, pekerjaan, bisnis, ataupun usaha dan profesi. Tapi satu sisi Rahu di house ke-10 ini juga bisa menimbulkan kompetisi sengit ya, dalam bisnis, dalam usaha, dunia profesi, ataupun karir. Rival berada di hadapan Taurus, yang siap untuk konfrontasi ataupun menjatuhkan Taurus kapan saja. Jadi, waspada ya Taurus. Ini akan menjadi visi Taurus selama 1,5 tahun ke depan. Yang tadinya Taurus lebih memikirkan keuntungan, hasil, manfaat. Namun setelah 19 Mei 2025 dan 1,5 tahun ke depan, Taurus akan lebih mementingkan kestabilan profesinya, kehormatan dirinya, backgroundnya yang berdiri di depan profesinya atau bisnisnya, usahanya, profil Taurus sendiri ya. Kesannya, it's not about your money, tapi ini tentang harga diri profesi, harga diri karir, harga diri saya di dunia bisnis, profil saya yang dikenal orang. Itu yang dirasakan oleh Taurus. Apalagi Ketu masuk ke house ke-4, mendukung banget di mana Taurus akan membawa-bawa spiritualitas kekeluargaan. Siapa Taurus? Siapa orang tua Taurus? Bagaimana Taurus dididik? Bagaimana Taurus dibesarkan? Namun ini akan membantu ya Taurus, karena Ketu masuk di house Leo, house ke-4-nya Taurus. Lord dari Leo kan Sun, matahari. Mungkin ada sebagian Taurus yang akan viral ya, atau yang tadinya Taurus dianggap biasa-biasa aja di dalam keluarga, tiba-tiba bisa dikenal, tiba-tiba bisa diketahui gitu. Meskipun Ketu di house ke-5 ini memutus koneksi Taurus dengan beberapa keluarga, tapi ini ada kaitannya dengan karir, profesi, dan pekerjaan ya. Memutusnya adalah menjauhkan Taurus dari keluarga. Ya, bisa saja pekerjaan di luar kota atau pekerjaan di luar negeri yang membuat Taurus harus berjauhan dengan keluarga. Oke, Taurus, pesan semesta untuk Taurus terlihat dari Neptunus yang berada di house ke-11 Taurus. Pesan semesta untuk Taurus adalah, Taurus, untuk mendapatkan hasil dari jerih payah yang kamu perjuangkan, sebaiknya tidak banyak berhayal atau hanya berspekulasi saja, tetapi mesti ada action ataupun tindakan ataupun keberanian untuk kamu memperjuangkan hasil, keuntungan, hak-haknya kamu. Baik itu hak secara materi ataupun hak secara pengakuan. Kamu adalah orang yang percaya terhadap investasi dan perjuangan. Kamu sadar kalau apa yang kamu investasikan suatu hari nanti akan berbuah. Baik yang kamu tanam akan baik yang kamu dapatkan. Buruk yang kamu tanam akan buruk yang kamu dapatkan. Kamu sangat memegang teguh kepercayaan ini. Itu benar dan sebab itulah universe terkadang memberikan keajaiban untuk kamu. Surprise yang kamu dapatkan secara tidak terduga dan ajaib.
kesabaran kamu dan ketabahan kamu luar biasa. Kamu percaya investasi yang kamu berikan kepada alam semesta akan menghasilkan suatu hari nanti untuk kamu. Akan ada kebahagiaan yang datang suatu hari untuk kamu, dan akan ada perwujudan dari impian yang tidak mungkin menjadi mungkin suatu hari dalam kehidupan kamu. Ditunggu saja, keajaiban itu akan datang secara tidak terduga. Oke Taurus, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu, agar teman-teman yang lain bisa nonton manfaat dari video ini dan agar channel ini juga bisa berkembang. Semoga semua teman-teman Taurus mendapatkan rezeki yang berlimpah di tahun 2025, sehat-sehat Taurus dan beserta keluarga serta orang-orang yang disayang. Mencapai impian di 2025, lancar dalam menuju cita-cita di tahun 2025, lebih bahagia dan lebih damai dari sisi hati, batin, dan pikiran. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye Taurus.